seperti apa Apindo melihat hal ini terkait dengan kemenangan Trump? Kalau kita flashback 8 tahun lalu dan sekarang, kira-kira beban usaha para pengusaha ini akan bertambah atau justru ada hal yang positif yang kira-kira bisa didapatkan? Ya, kalau kita lihat sih selama kampanye beliau ya, ada 3 hal yang kita catat ya. Pertama, beliau akan concern mengenai energi. Ya, beliau menyatakan bahwa beban energi masyarakat Amerika itu akan diturunkan, ya kan. Yang kedua juga masalah pajak, beliau juga akan keturunkan dari 21% menjadi 15%. Tapi yang kita soroti itu adalah kebijakan beliau 8 tahun yang lalu waktu beliau menjabat itu akan diteruskan, yaitu mengenai proteksi terhadap produk Amerika. Beliau ini kan sangat nasionalismenya sangat tinggi, ya, di mana beliau akan menerapkan barang-barang import yang masuk ke Amerika itu dengan tarif yang tinggi, terutama produk Cina. Produk Cina itu semuanya, hampir semuanya, mulai daripada otomotif, hortikultura, sampai dengan peternakan, semuanya itu tarifnya tinggi dalam hal ini. Nah, itu akan terjadi perang dagang. Nah, yang menjadi kita khawatirkan, yang kita antisipasi adalah yang kita rasakan 8 tahun yang lalu akan terjadi perang dagang. Dan berbagai produk Cina itu dulu akan mencari pangsa pasar baru. Oke. Ya kan, karena mereka diproteksi atau keterbatasan masuk ke Amerika, otomatis kan stok mereka berlimpah nih. Mereka akan mencari pangsa pasar baru. Nah, salah satunya dulu ke Indonesia. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai nantinya kita menjadi pangsa pasar baru. Nah, untuk itulah pemerintah kita, dunia usaha kita harus mengantisipasi ini. Ingat nggak dulu nih, 8 tahun yang lalu, Bajak misalnya, pemerintah pada saat itu sedang membangun infrastruktur. Malah salah satu BUMN kita Bajak waktu itu Krakatau Steel mengalami penurunan omset yang luar biasa. Karena apa? Karena baja Cina masuk ke Indonesia dalam hal ini. Nah, hal-hal seperti itu yang harus betul-betul kita antisipasi. Oke, jadi proteksionisme dan juga American First ala Trump ini akan membuat gempuran impor dari China akan terus mengalir deras ke Indonesia. Betul. Ini yang harus kita antisipasi bagaimana caranya. Jadi menurut saya begini ya. Jadi kan waktu Pak Jokowi kan juga memiliki suatu kebijakan. Kebijakan yang menyatakan bahwa belanja-belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, itu harus membeli produk dalam negeri. Itu harus kita lakukan. Itu harus diawasi. Dan pastikan itu harus dibeli produk dalam negeri. Apalagi infrastruktur kan terus dijalankan oleh pemerintah. Dipastikan itu. Nah, satu. Yang kedua, tentu Kementerian Perdagangan dan instansi terkait bea cukai ini harus hadir nih. Kemudian pintu-pintu masuk impor kita ini juga harus betul-betul diawasi. Nah, emang di lapangan seperti apa Pak kondisinya? Apakah memang pengawasannya belum cukup ketat sehingga gempuran impor China ini masih terus menghantui pasar dalam negeri? Ya buktinya kan kalau kita lihat ya, katakanlah misalnya produk-produk tekstil, garment, ya itu ternyata kan di lapangan kan masih banyak kita temukan. Itu yang dikeluhkan oleh teman-teman kita dari retail. Ternyata di lapangan kan masih banyak ditemukan ya katakanlah masuknya barang-barang import yang tanda kutip masuk dengan ilegal dalam hal ini. Nah, apalagi nantinya sudah terjadi perang dagang, kebijakan itu sudah dilakukan oleh Trump. Jadi bisa kita bayangkan itu bagaimana nantinya China dengan berbagai cara masuk dengan berbagai celah ke Indonesia. Nah, itu kan menjadi salah satu tantangan untuk produk-produk kita. Nah, itu harus proteksi. Ini tantangan besar kita. Jadi kalau itu dilakukan oleh Presiden Donald Trump, perang dagang sesuatu yang tidak bisa dihindari dan kita harus siap mengantisipasi itu. Oke, kalau nanti perang dagang terjadi lagi, kemudian dampaknya impor China khususnya mengalir deras ke tanah air, belum lagi ditambah dengan saat ini kan Indonesia menjadi negara mitra dari BRICS nih Pak. Tentunya hubungan ataupun relasi perdagangan ini diharapkan semakin meningkat dong Pak Sarman. Nah ini dampaknya gimana nih Pak? Apakah memang gempuran impor dari China ini artinya betul-betul tidak bisa dibendung? Ya, saya rasa gini ya, kita kan baru masuk ya, belum resmi menjadi anggota BRICS ya. Jadi baru
baru proses ya. Jadi artinya kan kita juga masih bisa mempertimbangkan ya untung ruginya masuk kita ke sana. Apakah dengan Trump terpilih saat ini lebih banyak kita untungnya atau banyak ruginya, ya? Karena kalau kita nanti udah masuk ke sana kan artinya bahwa nanti jangan sampai misalnya bahwa perjanjian salah satunya kita sudah agak lebih bebas nih masuk perdagangan kita. Tentu nantinya produk-produk Cina akan leluasa masuk ke negara kita, ini akan menjadi rugi kita. Manufaktur kita nanti akan tertekan dalam hal ini. Jadi menurut hemat saya memang ini masih perlu dikaji oleh pemerintah. Menurut hemat saya ya, apa untung ruginya dalam hal ini. Itu satu. Yang kedua menurut hemat saya memang dari sisi pengawasan yang perlu. Jadi katakanlah ini kan masih ada waktu kita ya, pelantikan Presiden Amerika itu kan masih tanggal 20 Januari ya. Sehingga menurut hemat saya memang pemerintah masih punya waktu lah melakukan suatu evaluasi, melakukan suatu persiapan-persiapan ya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Presiden Amerika itu bahwa antisipasi kita terhadap kemungkinan terjadi perang dagang ini apa yang harus kita proteksi. Ya, tapi di satu sisi Pak, kalau misalkan perang dagang antara Amerika Serikat dan China ini justru bisa menjadi tantangan bagi Indonesia. Tapi kalau peluangnya sendiri Pak, dengan terpilihnya Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, ada nggak sih potensi perdagangan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat yang masih cukup bisa digali lagi? Kalau kita lihat sih selama ini kan sebenarnya kalau perdagangan kita di Amerika sih walaupun dilakukan proteksi, selama ini juga masih bagus ya, karena ada ketergantungan ya, seperti tekstil, garment, selama ini kita masih berjalan dengan baik dan juga beberapa seperti produk-produk hortikultura kita masih berjalan dengan baik. Jadi artinya bahwa walaupun tidak besar sekali ya, tapi kalau seperti China itu memang sangat-sangat tergantung, ya karena bagi mereka kan pangsa pasar mereka kan sangat-sangat tinggi ke Amerika, karena kebetulan juga warga negara China juga di Amerika cukup banyak dalam hal ini, sehingga memang Amerika itu menjadi salah satu pangsa pasar dan hitung-hitungannya Donald Trump juga sudah sangat-sangat ada bahwa memang pasar produk Cina itu ke Amerika itu cukup besar, hitung-hitungan dia ada sehingga memang ketika dilakukan tarif itu besar sekali pengaruhnya pendapatan untuk Amerika. Kalau kita nggak begitu besar sekali sehingga kita bukan negara yang sangat diperhitungkan oleh Trump ya menjadi biaya masuk untuk Amerika.